Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Murtini dengan NIM E4E12511929, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDN 1 Lenek Ramban Biak dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi siklus air. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning children. Good morning, children. Sabahul khair ya Talim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat bersama dengan Ramban Biak. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Adab berdoa. Adab berdoa. Tangan diangkat. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Ya asdiqai hayya nadaus sawiyah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anakku berdiri. Silahkan dipandu temannya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Mari kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat bergizi seimbang. Yang kelima adalah ketujuh belajar. Keenam, bersarapan. Ketujuh, tidur cepat. Ayo, ayo, mari kita lakukan. Ingat, ingat, janganlah ditinggalkan. Ya, itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekarang guru mau bertanya ya, sebelum kita ke materi. Siapa tadi yang sempat sholat subuh, angkat tangan? Ya, yang sempat sholat subuh, yang sudah sholat subuh otomatis dia bangun Pagi. Luar biasa, berarti bangun pagi, sholat subuh itu termasuk Ibadah. Siapa tadi sebelum berangkat sekolah sempat berolahraga, angkat tangan? Iya, jalan-jalan pagi, lari kecil-kecil itu termasuk olahraga ya. Dan untuk menjadi anak hebat itu kita harus melakukan itu. Yang selanjutnya Ibu mau tanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, siapa yang sudah sarapan, angkat tangan? Iya. Yang lauknya telur dadar, angkat tangan. Yang pakai nasi goreng, angkat tangan. Yang pakai sayur, angkat tangan. Ya, itu termasuk salah satu makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Kalau kita sudah bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan makan makanan sehat, itu kita sudah termasuk anak yang hebat. Selanjutnya, sebelum kalian ke sekolah, siapa yang sempat membuka buku, angkat tangan? Ya, luar biasa, sudah terbiasa ya membuka buku sebelum berangkat sekolah. Terus selanjutnya, tadi pas kalian berangkat sekolah, apakah kalian bertemu dengan teman kalian? Pernah bertemu? Ya. Pas kalian bertemu sama teman kalian, disapa apa enggak? Oh, disapa, karena itu bentuk kita bermasyarakat. Harus bertegur sapa. Yang terakhir, siapa tadi malam yang tidurnya cepat, angkat tangan? Iya, semuanya. Kita harus tidur cepat. Itu tandanya anak Indonesia hebat. Paling cepat itu kita tidur setelah sholat isya. Setelah sholat isya, kalau sudah ada PR dikerjakan, setelah dikerjakan harus tidur cepat supaya kita bangun pagi-pagi untuk sholat subuh. Oke anak-anakku, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3.
Yang pertama, kalian mengetahui pentingnya air bagi kehidupan dan dampaknya jika ketersediaan air berkurang. Yang kedua, kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar kita. Lalu selanjutnya apa? Kita melakukan percobaan sederhana untuk mensimulasikan salah satu tahapan siklus air. Itu adalah tujuan pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita ke inti, Ibu Guru mau bertanya ya. Ibu Guru mau bertanya sebelum kita ke materi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika air tidak ada? Angkat tangan. Ayo dulu, apa yang akan terjadi jika air tidak ada di dunia ini? Kekeringan dan kemarau panjang. Oh ya, kekeringan dan kemarau panjang. Lalu kalau terjadi kekeringan dan kemarau panjang, apa yang terjadi selanjutnya? Apa, Idil? Iya, apa? Coba Juwita. Iya, akan terjadi kebakaran. Dari itulah kita sangat perlu yang namanya air. Kira-kira air itu berasal dari mana? Angkat tangan. Yang bisa. Coba. Air. Iya, air itu bersumber dari mata air. Coba sekarang Ibu Guru mau tanya, kenapa air itu tidak pernah habis padahal selalu kita gunakan setiap hari? Angkat tangan. Coba Juwita. Kenapa? Coba Arga. Karena ada siklusnya. Iya, karena air itu ada siklusnya. Atau air itu berputar. Oke, nanti kita langsung ke materi ya. Silahkan kalian akan simak video ini. Tapi sebelum kita ke materi, kita tepuk-tepuk dulu ya supaya semangat. Semangat semuanya? Kita buktikan dengan tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Jeng jeng ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set. Oke, semuanya terus semangat. Berarti kita harus siap untuk belajar. Oke, diperhatikan ya. Disconnected. Connected. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apakah kalian tahu kalau air yang ada di bumi ini suka berkeliling? Sebentar ya. Disconnected. Di satu tempat, air selalu bergerak dan berubah bentuk dari cair menjadi gas lalu Connected. Disconnected. Connected. kembali lagi menjadi cair. Ulang ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apakah kalian tahu kalau air yang ada di bumi ini suka berkeliling? Air ini tidak pernah diam di satu tempat. Air selalu bergerak dan berubah bentuk dari cair menjadi gas lalu kembali lagi menjadi cair. Perjalanan air yang berputar tanpa henti ini disebut siklus air atau siklus hidrologi. Apakah itu siklus air? Siklus air adalah perjalanan air yang terus-menerus di bumi
Siklus ini tidak pernah berhenti, dan air yang kita gunakan sekarang adalah air yang sama dengan yang digunakan dinosaurus jutaan tahun lalu. Siklus air penting untuk kehidupan karena memastikan semua makhluk hidup selalu punya air bersih untuk hidup. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi atau runoff. Evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Tahap pertama adalah evaporasi, di mana air dari lautan, sungai, dan danau berubah menjadi gas yang disebut dengan uap air. Ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air, lalu air itu terbang ke langit seperti gelembung gas tak terlihat. Evaporasi juga terjadi dari tumbuhan. Proses ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya adalah kondensasi atau pengembunan. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Jadi, awan yang kita lihat di langit sebenarnya adalah kumpulan tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya. Berikutnya adalah presipitasi atau hujan. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut presipitasi. Presipitasi bisa berupa hujan jika suhunya hangat atau salju dan es jika suhunya sangat dingin. Yang selanjutnya adalah infiltrasi dan runoff. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan di dalam tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Sebagian air lainnya akan mengalir di atas permukaan tanah kembali ke sungai, danau, atau laut. Proses ini disebut runoff. Air yang kembali ke lautan ini akan memulai siklusnya lagi. Ancaman terhadap siklus air: polusi air, deforestasi, perubahan iklim. Itu adalah ancaman terhadap siklus air. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menghemat air, tidak membuang sampah ke sungai atau laut, dan menanam pohon. Mengapa siklus air itu penting? Siklus air menjaga kehidupan di bumi. Hujan menyediakan air untuk minum, irigasi, dan ekosistem. Air tanah mendukung tumbuhan dan manusia, sementara laut, sungai, dan danau menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Siklus air adalah perjalanan air yang tidak pernah berhenti di bumi. Yang penting untuk memastikan ketersediaan air bersih. Siklus ini melalui 4 tahap utama: evaporasi, penguapan, di mana air berubah menjadi uap karena panas matahari; kondensasi atau pengembunan, di mana uap air membentuk awan; yang ketiga, presipitasi, hujan, di mana air jatuh kembali ke bumi; dan infiltrasi atau penyerapan, atau runoff, aliran, di mana air meresap ke tanah atau mengalir kembali ke perairan. Itulah dia pelajaran tentang siklus air. Terima kasih, sampai jumpa. Baiklah anak-anakku, itu adalah sebuah video edukasi tentang siklus air. Sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian ya.
Lihat papan tulis, ini adalah bagan atau skema tentang siklus air yang tadi kalian tonton. Ibu guru akan jelaskan ya. Tadi pertama itu tahap siklus air itu ada 4 ya. Yang pertama ada namanya evaporasi atau penguapan. Air laut atau air danau atau air sungai yang terkena sinar matahari ini dia akan menguap. Ini ya gambarnya menguap. Itu penguapan itu disebut dengan evaporasi. Dia menguap kemana? Ke atmosfer dan membentuk butiran-butiran air kecil. Dan dia di sini setelah ke atmosfer yaitu membentuk awan. Ya, pernah melihat awan? Pernah. Awan itu di mana? Atau di atmosfer. Awan yang kalian lihat itu ketika sudah lelah menampung butiran-butiran uap air ini, maka dia akan penguapan ini disebut evaporasi. Dan butiran air yang menampung di awan ini disebut dengan kondensasi ya. Butiran-butiran air itu membentuk awan disebut kondensasi. Setelah awan ini sudah lelah menampung butiran-butiran air itu, maka air itu akan dijatuhkan dia dalam bentuk hujan, es atau salju. Jatuhnya hujan ini, jatuhnya es ini, jatuhnya salju ini disebut dengan presipitasi. Terus air hujan itu jatuh kemana dia? Jatuh ke tanah. Dan air yang di tanah itu mengalir juga dia ke laut, sungai dan danau. Jatuhnya air hujan ini ke tanah disebut presipitasi, dan infiltrasi itu adalah menyerapnya air ke dalam tanah. Seperti ini dia berputar secara terus menerus setiap hari ya. Sepanjang hayat kita ini air itu akan melakukan siklusnya, berputar secara terus menerus dari evaporasi, kondensasi, presipitasi dan infiltrasi. Nah, dan tadi ini adanya penguapan dari tumbuhan. Penguapan dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Sudah paham sampai di sini? Coba siapa yang mau bertanya? Oh iya, Jrid, apa yang mau bertanyakan? Bisa menguap. Kenapa tumbuhan bisa menguap? Oh ini ya. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan kenapa bisa menguap tumbuhan, Ibu Guru? Apakah tumbuhan itu mengandung air? Iya. Tumbuhan itu mengandung air. Dari mana tumbuhan mendapat air? Air itu didapatkan oleh tumbuhan melalui akar. Iya, akarnya itu akan mengantar air itu melalui batang menuju daun, sehingga daun dari tumbuhan itulah yang akan menguap. Ya. Setelah menguap seperti tadi, membentuk butiran-butiran air, dan di atmosfer itu dia membentuk awan atau kondensasi. Paham anakku? Paham. Sekarang untuk memastikan kalian itu paham atau tidak, kita akan sama-sama melakukan percobaan atau eksperimen ya, bagaimana air hujan itu turun. Oke, di sini sudah Ibu Guru menyiapkan es batu. Ada es batu, ada air hangat ya, air mateng. Ini adalah percobaan ya, eksperimen. Bagaimana mensimulasikan bahwa air hujan itu turun dari kondensasi ya, proses kondensasi. Oke, ini air hangat, ini es batu. Ya, kita lihat ya, nanti dia akan menguap, mengalami penguapan. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah air panas. Air panas ini adalah kenapa dia panas? Karena dikenakan sama dengan sinar matahari. Dia kena dengan sinar matahari sehingga apa? Airnya menjadi hangat dan menguap. Menguap dia ke atmosfer dan membentuk butiran-butiran air kecil dan membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Ini es batu ini kita anggap dia awan ya. Es batu ini kita anggap dia awan. Setelah awan ini sudah lelah menampung butiran-butiran air itu, dia akan menjatuhkannya dalam bentuk hujan. Dalam bentuk apa lagi? Es dalam bentuk salju ya.
Oke, sudah paham anak-anakku sampai di sini? Kalau sudah paham, silakan keluarkan buku sama pulpennya, kalian catat materi sebentar ya. Bentar ya.
Oke, sudah selesai anakku? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Ibu guru akan membagikan kalian sebuah LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Di mana lembar kerja ini kalian isi berkelompok. Ibu akan bagi kelompoknya ya. Yang paling selatan kelompok 1, kelompok 2, yang di tengah kelompok 3, kelompok 4, dan yang paling utara kelompok 5. Nanti apa? Kalian akan mengerjakan LKPD ini bersama teman kelompok kalian. Kalian diskusikan apa jawabannya, dan setelah itu nanti kalian akan presentasikan atau sampaikan di depan teman-teman kalian ya hasil diskusi kelompok kalian. Oke, Bu bagikan ya. Dikerjakan. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan sama kelompoknya ya, diskusi ya. Oke. Jika ada kendala silakan tanya sama ibu guru. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa sayangnya. Dikerjakan sama teman kelompoknya, didiskusikan. Kalau ada kendala silakan tanya sama ibu guru. Yang nulis di paling tengah sayang, yang nulis di tengah supaya teman kalian tidak kewalahan. Itu adalah LKPD tentang tahapan-tahapan siklus air. Tadi sudah dijelaskan dan sudah melihat di tayangan video. Sekarang kalian diskusikan sama teman kelompok kalian dan nanti dipresentasikan ya. Silakan dikerjakan. Jika ada kendala ingat ya, kasih tahu ibu guru. Kelompok 1 sudah bagaimana? Sudah. Iya, oke lanjut, saya lanjut ya. Lanjut dikerjakan.
kendalanya? Kalau ada kendala, kasih tahu ibu dulu ya. Udah sudah mau Nabila? Oh, Nabila sudah jadi. Ya, kamu ini gimana? Semuanya sudah siap belum ya? Kelompok 1, 2 ada yang belum ini ya? Oh, semuanya sudah jadi? Oke, kalau gitu kita akan selanjutnya menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi teman-teman kalian ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 dulu. Bluetooth mode. Coba perwakilan dari kelompok 1 ya. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Karena mic-nya mati, kita tidak pakai mic aja ya. Oke, ingat hasil diskusi kalian ini akan kalian sampaikan nanti di depan teman-teman kalian ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya ya. Didengarkan nanti hasil dari temannya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang diskusi kami isu air yang dibacakan oleh teman saya Ain. Oke, silakan Ain dibacakan hasilnya. Evakuasi tahap pertama adalah evakuasi di mana air dari lautan, sungai dan danau berubah menjadi gas yang disebut uap. Air ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air laut. Air itu terbang ke langit kondensasi. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Presentasi saat awan sudah terlalu berat. Karena berat berisi banyak sekali tetesan air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut presentasi. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi air yang meresap di dalam tanah yang bukan bisa digunakan oleh tumbuhan. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menyampaikan hasil diskusinya. Dari itu kita tepuk salut ya untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Ya, selanjutnya adalah kelompok 2. Silahkan kelompok 2 perwakilan silahkan maju ke depan. Sampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan diskusi kami tentang siklus air yang dibacakan oleh Azam.
Evaporasi tahap pertama adalah evaporasi di mana air dari laut, sungai, dan danau berubah menjadi gas yang disebut uap. Air ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air laut. Air itu terbang ke langit seperti gelembung gas tak terlihat. Kondensasi. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu udara dingin. Ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Presipitasi. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut precipitation. Infiltrasi. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan di dalam tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan, sampaikan hasil diskusi kalian kepada teman kalian. Ayo. Perhatikan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang siklus air yang akan dibacakan oleh Aidil. Evaporasi air dari laut, danau, sungai atau permukaan bumi menguap karena panas matahari. Hasilnya adalah uap air yang naik ke atmosfer. Contoh air laut menguap di siang hari. Kondensasi. Uap air di udara mendidih dan berubah menjadi butiran air kecil. Titik embun butiran ini berkumpul membentuk awan. Ketika titik air itu awan menjadi berat, air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan salju atau hujan es, tergantung suhu udara. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan disimpan sebagai air tanah. Itulah diskusi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya kepada teman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nabila. Silakan Nabila dibacakan. Evaporasi. Tahap pertama adalah evaporasi di mana air dari lautan, sungai, dan danau berubah menjadi gas yang disebut uap air. Kondensasi. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini dan membentuk awan. Presipitasi. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Air dari awan kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut presipitasi. Infiltrasi. Setelah air jatuh sebagian hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan di dalam tanah dan bisa
yang terakhir yaitu kelompok 5. Silahkan perwakilan dari kelompok 5 maju ke depan sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Mira. Silakan Mira dibaca. Yang pertama adalah evaporasi di mana air dari lautan kondensasi. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air tersebut. Dengan tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Presipitasi. Presipitasi. Ya, lanjut. Ini disimpan di dalam tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semua dari kalian sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang kita ice breaking dulu ya, sebelum Ibu Guru kasih apresiasi. Kita ice breakingnya tepuk siklus air. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apa prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap ventilasi. Ikut menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun, itulah presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Air mengalir menjadi air. Bersyukurlah kita, Allah menyediakan air. Marilah kita berhemat air. Iya, luar biasa anakku. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Luar biasa untuk kelompok 1 sudah menyampaikan dengan apa namanya? Dia menyampaikan dengan sempurna ya, tahapannya tidak tertinggal. Begitu juga dengan kelompok 2, dia menyampaikan dengan detail tahapan-tahapan siklus air. Kelompok 3 juga seperti itu. Dia menyampaikan dengan penuh semangat ya, sehingga kita semua paham dengan apa yang disampaikan. Kelompok 4 juga seperti itu, kelompok 5 juga seperti itu ya. Dia menyampaikan materinya, hasil diskusinya dengan penuh semangat dan penuh makna, sehingga kita bisa paham apa yang disampaikan sama teman-teman kalian ya. Oke anak-anakku, sekarang Ibu Guru akan mengevaluasi kalian itu. Ibu Guru melihat kalian itu sudah betul-betul paham apa tidak ya, betul-betul paham apa tidak tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu Guru akan kasih kalian lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini akan kalian kerjakan secara individu. Apa artinya individu itu? Individu itu perorangan, satu-satu yang akan mengerjakan ya, bukan kelompok. Kalau LKPD yang tadi dikerjakan secara kelompok, kalau sekarang kalian kerjakan sendirian ya. Ibu Guru mau mengetahui, mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap siklus air yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silahkan dikerjakan sayangnya. Ya, dikerjakan.
kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ini adalah soal evaluasi tentang pemahaman kalian ya. Di sini Ibu Guru jelaskan ya. Di sini ada pertanyaan tahapan-tahapan siklus air itu yang pertama kalian sebutkan. Tahapan pertama itu apa? Tahap kedua itu apa? Tahap ketiga itu apa? Tahap keempat itu apa? Ditulis di sini ya sayang ya. Terus pertanyaan yang kedua itu ada apa namanya? Perbuatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan siklus air kita. Itu dikerjakan di sini ya sayang ya. Silahkan. Mana lembar kerjanya? Dari mana? Lembar kerjanya tadi belum dapat. Oh, belum dapat. Ini dia. Ini. Kerjakan ya. Pakai ini, pakai ini. Udah dapat? Udah. Ya, silahkan dikerjakan ya. Ini adalah soal evaluasi. Guru mau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pelajaran kita pada pagi hari ini. Dikerjakan ya. Siklus air itu ada 4 tahapan, dikerjakan. Tahap pertama sampai tahap 4 itu apa? Dikerjakan. Dari nomor 1 sudah ya. Silahkan selanjutnya. Dikerjakan. Nah, hebat. Jadi nomor 1 sudah ada ya. Silahkan. Jadi? Sudah. Silakan kumpulkan lembar evaluasinya kalian ya. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo silakan dikumpulkan.
semuanya sudah ya. Sekarang kita tetap fokus dulu. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke anak-anakku. Tadi dari awal sampai akhir kita sudah melakukan pembelajaran. Sekarang Ibu Guru akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba Ibu Guru mau bertanya. Dari pertama tadi apa pelajaran kita? Apa yang kita bahas? Ya, siklus air. Terus apa lagi? Evaporasi, ya, kondensasi, apa lagi? Infiltrasi, transpirasi. Terus apa juga? Run off, run off ya, disebut dengan infiltrasi. Apa juga materi kita tadi? Kita belajar dampak-dampak atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih dan cara menjaga air ya. Itu adalah refleksi kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang? Gembira? Itu kita tepuk gembira ya. Tepuk gembira. Yeay, yes, wow. Sekali lagi lebih semangat. Tepuk gembira. Yeay, yes, wow. Luar biasa anak-anakku. Oke, sebelum kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, Ibu Guru akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ibu Guru kasih kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mengenal siklus air. Di mana siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Di mana siklus air ini melewati 4 tahapan. Di mana tahapan pertama adalah evaporasi. Tahapan kedua adalah kondensasi. Luar biasa. Tahapan ketiga adalah transpirasi dan tahapan keempat adalah filtrasi. Itu adalah tahapan siklus air yang terjadi secara terus-menerus. Lalu apa upaya kita untuk menjaga siklus air? Apa? Menghemat air, jangan boros. Jika kerannya sudah terpakai, airnya terpakai, kerannya harus ditutup. Oke anakku, sebelum kita berdoa, Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran kita besok pagi, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan ya. Besok pelajaran kita adalah matematika operasi pecahan ya. Oke anak-anakku, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Ayo dipimpin Mega. Kita bernyanyi sebelum membaca doa. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan berikan pertolongan, tangan diangkat siap berdoa.
prosedur